Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Toha Munawar, kelas 1B dari Prodi PAI. Kami akan menjelaskan suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu kan ada bismillahnya. Kami akan menjelaskan bismillahnya saja, yang mempunyai arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai 3 poin penting. Yang pertama di Bismillah, yang kedua di Ar-Rahmani, yang ketiga Ar-Rahimi. Yang pertama Bismillah. Ketika menyebut nama Allah pada setiap perbuatan, contoh ketika baca buku, baca kitab, mau makan dan minum, maka kita baca bismillah sebelumnya supaya kita mendapatkan barokahnya. Ketika mau masuk WC, mau belajar, maka kita baca bismillah. Dan doa-doanya mau masuk WC atau doa mau ke masjid itu diawali, sebelum doa kita awali dengan bismillah supaya kita ingat bahwasanya Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita. Karena ada hadis juga yang mengatakan setiap sesuatu yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah itu akan sedikit barokahnya, sama halnya seperti hewan yang terpotong ekornya. Hadisnya yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim qalil barokah ay fahuwa aqta, yang artinya setiap perkara sesuatu atau perbuatan yang bersifat baik, dia akan tidak mendapatkan kurang qalilul barokah, kurang berkahnya kalau tidak diawali di bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu qalilul barokah, sedikit barokahnya, sama seperti halnya fahu aqta, hewan yang terputus ekornya. Ketika mau tidur kita baca doa, dan sebelum doa itu diawali dengan bismillah supaya kita berdoanya tadi mendapatkan barokah, tidur kita lebih bermanfaat. Karena ada yang mengatakan tidurnya orang alim lebih baik daripada bangunnya orang fasik, orang yang tidak tahu atau orang yang kurang tahu agama. Karena orang alim itu tidurnya dibarengi dengan bismillah, dibarengi doa-doa itu. Karena di bismillah itu banyak mengandung makna yang banyak sekali kita tidak tahu. Saya pun juga kurang tahu, hanya saya menjelaskan sedikit saja mengutip dari hadis tadi. Jadi setiap perbuatan yang baik itu harus diawali dengan bismillah supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, Ar-Rahmani. Ar-Rahmani yang mempunyai arti menyayangi urusan duniawi, itu arti yang sudah dibakukan, diberikan kepada semua manusia di dunia ini. Jadi Allah itu memberikan kasih sayang setiap makhluk di dunia ini, maupun dia Kristen, dia Hindu, Buddha,
Islam diberikan nikmat atau dikasih sayangi, diberikan harta. Banyakan orang Kristen seperti orang Cina itu kan banyakan orang-orang yang kaya. Jadi Ar-Rahmani itu hanya memberikan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, tidak pandang bulu. Itu Ar-Rahmani. Dan di dalam Ar-Rahmani itu ada 2 poin juga. Yang pertama, kita ingat Allah telah memberikan nikmat di duniawi, dan yang kedua, dalam setiap berdakwah kita mendahulukan memberikan keuntungan duniawi. Misal sebelum kita mengajak sodakoh, maka kita bersodakoh terlebih dahulu. Sebelum kita mengajak sholat sebelum kita mengajak sholat, maka kita silaturahim dulu supaya orang itu mau kita ajak sholat. Itu di poin Ar-Rahmani. Yang ketiga, Ar-Rahimi, urusan akhirat, yaitu di dunia Allah membimbing untuk hambanya, dan di akhirat Allah memasukkannya ke dalam surga. Hal itu khusus yang mukmin saja, tidak orang Kristen, tidak orang kafir, tidak. Itu khusus. Kalau Ar-Rahimi itu lebih cenderung kepada orang Islam. Di dalam Ar-Rahimi ada 3 poin juga. Ketika memohon dibimbing oleh Allah untuk selalu menghamba, kita mohon dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghamba. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha dan memohon dimudahkan untuk berbuat kebaikan atau keimanan, dan dipersulit pada kemaksiatan atau kekafiran. Itu poin yang kedua. Yang poin yang ketiga, ketika mengajak sholat atau lainnya setelah memberi duniawi. Itu poin yang ketiga di dalam Ar-Rahimi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.